Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sepeda, berjumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang materi bilangan bulan. Nah, tentu tidak asing lagi kan bagi kalian apa itu bilangan bulan. Dulu waktu di SD ataupun di MI kalian sudah pernah mendapatkan materi ini. Yang sudah ingat, alhamdulillah nih. Tapi yang masih belum ingat, tidak apa-apa. Kita akan belajar bersama lagi, yakni mengenal bilangan bulan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini nanti yang pertama, yakni siswa dapat mendeskripsikan bilangan bulan. Kemudian yang kedua, siswa dapat membandingkan serta mengurutkan bilangan bulan. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dari saya? Simak video berikut. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa sih? Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Lalu apa bilangan cacah? Bilangan cacah, bilangan yang anggotanya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dulu kan sudah pernah diajarkan ya. Jadi ada bilangan asli dimulai dari angka 1, bilangan cacah dimulai dari 0, bilangan prima, dan seterusnya ya. Nah, bilangan bulat terbagi menjadi 3 bagian, yakni ada bilangan bulat positif, kemudian bilangan 0, dan juga bilangan bulat negatif. Nah, yang bilangan bulat positif dan bilangan 0 itu disebut bilangan cacah. Perhatikan di sini garis bilangan ya. Untuk yang bilangan positif di sini kalau ada tanda panah di sini artinya sepanjang ke kanan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian bilangan 0 itu bukan termasuk positif, bukan termasuk negatif. Jadi dia termasuk bilangan tersendiri, yaitu bilangan 0. Kemudian yang di sebelah kiri sini sepanjang panah ke kiri, ini terus ya, itu disebut bilangan bulat negatif. Jadi mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, mana tadi yang bilangan cacah itu? Bilangan cacah ya ini yang dimulai dari 0 ke kanan terus ya, sepanjang panah arah ke kanan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Paham ya? Nah, kemudian garis bilangan di sini ya. Kalau ke kanan itu berarti nilainya semakin besar. Ya, jadi semakin ke kanan nilainya semakin besar. Dan kebalikannya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, secara umum dari sini dua bilangan A dan B itu berlaku ya. Jika kita misalkan nih bilangannya A dan B, jadi berlaku yang pertama, jika A itu terletak di sebelah kiri B, maka A kurang dari B. Kemudian yang kedua, jika A itu terletak di sebelah kanan B, maka A lebih besar B. Untuk lebih mudah nih saya beri contoh. Nah, 0 itu kurang dari 1 karena 0 itu terletak di sebelah kiri dari 1. Sedangkan 0 lebih besar dari negatif 1 karena 0 terletak di sebelah kanan negatif 1. Gampang kan? Kita lanjutkan. Nah, untuk lebih mudah kita ke latihan ya. Soal yang pertama, isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda, ayo ini apa? Ini lebih besar atau lebih dari. Cara mengingatnya begini ya, jika dikasih tanda seret depan kan membentuk huruf B. Nah, jadinya lebih besar. Kalau ini dikasih tanda seret begini, membentuk huruf K, jadinya lebih kecil. Seperti itu ya. Oke, yang pertama yang A, negatif 20 titik-titik negatif 9. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Ya betul, lebih kecil. Karena negatif 20 kan di kirinya negatif 9.
Kemudian yang B, 7 titik-titik negatif 7. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kemudian yang C, 0 titik-titik negatif 10. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Yang D, negatif 25 titik-titik negatif 10. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Kemudian yang E, 15 titik-titik negatif 1000. Lebih besar. Mudah ya. Kemudian soal yang kedua. Urutkan angka-angka di bawah ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, tadi kalau semakin ke kiri kan semakin kecil. Perhatikan di sini ada 10, negatif 45, negatif 3, 0, 100, negatif 112 dan 23. Kira-kira mana yang paling kecil dulu? Ya, di sini paling kecil adalah negatif 112, negatif 45, negatif 3, kemudian 0, 10, 23, nah itu, dan terakhir 100 ya. Itu urutannya. Kemudian soal yang ketiga. Tuliskan semua bilangan bulat antara yang A, negatif 4 dan 1. Kemudian yang B, negatif 15 dan negatif 9. Kita jawab bersama. Untuk yang A, bilangan bulat antara negatif 4 dan 1. Iya, berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Jadi kalau antara itu di tengah-tengahnya begini ya. Habis negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, baru 1. Kemudian yang B, negatif di antara negatif 15 dan negatif 9. Nah, ada negatif 14, negatif 13, negatif 11, negatif 10. Di tengah-tengahnya, ya. Mudah kan? Itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan komentar pada video. Dan jangan lupa tunggu part yang kedua tentang bilangan bulat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.